Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang mengenal BIPA. Siapa yang tidak tahu tentang BIPA? Silakan simak video ini. Baik, BIPA atau pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia yang merupakan atau biasa kita kenal dengan istilah BIPA, gitu ya, bahasa Indonesia bagi penutur asing. Beberapa orang menyebutnya dengan istilah BISBA atau bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. Akan tetapi keduanya memiliki pengertian yang sama. BIPA sudah menjadi bagian dari sebuah ilmu yang mulai banyak dipelajari dan dikaji. BIPA merupakan pembelajaran bahasa Indonesia yang subjeknya adalah pembelajar asing. BIPA dipandang lebih pada faktor pembelajarnya. Orang-orang yang menjadi subjek pembelajaran BIPA adalah orang asing, bukan penutur bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa asing bagi pembelajar, entah sebagai bahasa kedua, bahasa ketiga, keempat, atau lainnya. Pembelajaran BIPA menjadikan orang asing atau pembelajar dapat menguasai bahasa Indonesia atau mampu berbahasa Indonesia. Dapat disampaikan bahwa visi BIPA adalah pemberdayaan pengajar dan pembelajarnya melalui pengajaran yang berkelanjutan, terstruktur, sistematik, dan pengembangan secara profesional. Selain itu, BIPA juga menjadi penguatan bagi identitas nasional. Bahasa menunjukkan bangsa. Bahasa Indonesia adalah salah satu identitas negara. BIPA merupakan suatu jalan untuk mengenalkan sekaligus menguatkan identitas bangsa, yaitu bahasa Indonesia. Visi lainnya adalah BIPA akan menjadi dukungan bagi pengajaran bahasa dan budaya Indonesia secara global. Di dalam pengajaran BIPA, budaya tidak terlepaskan. Keduanya yaitu bahasa dan budaya menjadi bagian yang erat dan saling mendukung sebagai sebuah program pengajaran. Program pembelajaran BIPA meliputi semua keterampilan berbahasa Indonesia, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Pembelajaran BIPA tidak sama dengan pembelajaran bahasa Indonesia yang diberikan pada penutur asli Indonesia. Banyak aspek yang harus diperhatikan dalam pembelajaran BIPA, baik aspek internal maupun aspek eksternal. Pembelajaran bahasa Indonesia untuk pribumi atau orang Indonesia lebih diarahkan pada penanaman nasionalisme. Sedangkan bahasa Indonesia untuk orang luar, yaitu bagaimana kita bisa belajar bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Ketika bahasa Indonesia sebagai identitas atau kebanggaan bangsa Indonesia, maka bahasa Indonesia ini menjadi materi yang wajib dipelajari di SD sampai dengan perguruan tinggi. Pembelajaran bahasa Indonesia ini mengemban dua beban, yaitu penyampaian pengetahuan tentang bahasa Indonesia secara teoretis dan pertanggungjawaban secara moral terhadap bahasa Indonesia. Sedangkan pembelajar pribumi atau pembelajar Indonesia telah mengenal bahasa Indonesia secara praktis, namun juga harus menguasainya sebagai bentuk keilmuan atau teoritis. Sementara itu, BIPA mengacu pada aspek keberfungsiannya. Pembelajaran BIPA biasanya dilakukan untuk menjembatani terkait tujuan tertentu. Mereka biasanya belajar bahasa Indonesia dengan tujuan yang beragam. Ada yang memiliki tujuan untuk berwisata, ada yang memiliki tujuan untuk kepentingan akademik, ada pula yang memiliki tujuan yang lain. Jadi tujuan pembelajaran BIPA itu ada beberapa karakteristik. Menurut Suyitno, yang pertama adalah inheren dengan jangkauan pembelajarannya. Yang kedua adalah berorientasi pada pemakaian bahasa Indonesia secara pragmatik komunikatif. Yang ketiga, menonjolkan diri aglutinasi sebagai bahasa yang mudah dipelajari.
Yang keempat, hidup dan masih dalam proses bertumbuh dan berkembang. Yang kelima, multidimensional dan fleksibel. Yang keenam, berdasar pada acuan sosiosemantis. Yang ketujuh, memiliki berbagai ragam atau varian. Sebenarnya ada banyak tujuan para pembelajar BIPA pada saat mereka belajar bahasa Indonesia. Ada pembelajar BIPA yang memang belajar untuk tujuannya untuk berkomunikasi sehari-hari. Biasanya mereka datang ke Indonesia dalam waktu yang singkat. Mereka membutuhkan bahasa Indonesia untuk dapat berkomunikasi dengan orang Indonesia selama berada di Indonesia. Contohnya para turis asing yang ada di Bali. Mereka biasanya belajar bahasa Indonesia secara sederhana. Tujuannya agar mereka dapat berwisata dengan nyaman di Indonesia. Ada juga para pebisnis yang tinggal di Indonesia. Mereka akan belajar bahasa Indonesia secara sederhana. Yang tujuannya adalah agar dapat berkomunikasi dengan orang Indonesia dalam rangka bisnis atau untuk keperluan hidup di Indonesia. Ada pula yang tujuannya untuk fokus pekerjaan atau bidang yang digelutinya. Atau orientasi mereka, misalkan mereka ingin belajar tentang bahasa atau mereka ahli bahasa begitu. Mereka akan belajar bahasa Indonesia sesuai dengan apa yang akan digelutinya atau ditugaskan di Indonesia. Mereka akan belajar bahasa Indonesia yang dibutuhkan dalam pekerjaannya tersebut. Dalam beberapa hal, misalkan ada orang-orang asing yang pekerjaannya ada di Indonesia seperti koki. Maka dia akan belajar bahasa Indonesia terkait bidang kuliner tentunya. Ada juga dokter yang bekerja di Indonesia. Maka apa yang dipelajari tentang bahasa Indonesia? Maka terkait dengan bidang kesehatan. Jadi banyak hal yang akan dipelajari oleh pengajar BIPA. Mereka membutuhkan bekal bahasa Indonesia untuk para pembelajar BIPA sesuai dengan bidang dan keperluannya masing-masing. Jadi pada waktu mereka datang ke Indonesia, kalau tujuannya hanya untuk berwisata, maka yang akan dipelajari terkait bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia untuk tujuan wisata. Mereka tidak akan mempelajari bahasa Indonesia untuk tujuan lain. Jadi pengajar BIPA juga harus menyesuaikan kebutuhan dari masing-masing pembelajar BIPA. Ada juga tujuan lain yaitu tujuan akademik. Ya, biasanya ada beberapa perguruan tinggi di luar negeri yang membuka jurusan bahasa Indonesia. Ya, hal ini menjadi peluang bagi pembelajaran BIPA agar berkembang di negara lain. Pembelajar yang belajar bahasa Indonesia dalam hal ini bertujuan untuk akademik, mereka akan mempelajari bahasa Indonesia sebagai sebuah ilmu, tidak hanya sekadar untuk komunikasi. Ini juga diungkapkan dalam bukunya Ari Kusmiatun bahwa memang tujuan akademik dimaknai sebagai pembelajar bahasa Indonesia yang akan dipakai dalam konteks akademik seperti studi lanjut di Indonesia atau penelitian di Indonesia. Ada beberapa program beasiswa pemerintah yang terkait pembelajaran BIPA. Contohnya adalah Dharma Siswa. Yang kita ketahui bersama bahwa program Dharma Siswa orang luar belajar bahasa Indonesia untuk tujuan tertentu, yaitu untuk tujuan agar bisa berkomunikasi di Indonesia. Kemudian ada juga program beasiswa pemerintah yang diberikan pada mahasiswa yang ingin studi di Indonesia, seperti ada program KNB. Ya, jadi ada orang-orang asing yang studi lanjut di Universitas Indonesia. Tapi tidak semua mata kuliah di universitas penyelenggara dalam bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Maka mahasiswa asing harus menguasai bahasa Indonesia. Jadi ketika mereka akan belajar di Indonesia, mereka harus bisa menguasai bahasa Indonesia. Sama seperti kita ketika belajar di luar negeri, kita harus bisa menguasai bahasa mereka. Kemampuan bahasa Indonesia secara sederhana belum bisa mencukupi kebutuhan ini. Misalkan mereka hanya berkomunikasi secara sehari-hari, itu tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan mereka untuk belajar di perguruan tinggi tersebut. Maka mereka harus belajar bahasa Indonesia untuk tujuan akademik. Demikian, kalau misalkan
mahasiswa Indonesia tadi untuk ke luar negeri, maka mereka juga harus belajar bahasa asing. Jadi pembelajaran BIPA sebenarnya diarahkan pada pemerolehan bahasa yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Ya, jadi inilah yang harus kita pahami sebagai pengajar BIPA terkait tujuan-tujuan pada pembelajaran BIPA. Jadi pembelajaran BIPA itu juga harus disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai. Nanti kita akan mempelajari tentang beberapa hal tujuan dalam pembelajaran BIPA. Jadi BIPA itu sebenarnya juga ada beberapa golongan, ada beberapa jenis. Ada BIPA singkat atau yang biasanya berkisar antara 2 minggu sampai 2 bulan. Ada juga BIPA reguler yang dilaksanakan dalam jangka waktu yang memadai sekitar 4 bulan, 1 semester atau 2 semester. Ada juga BIPA yang dikategorikan secara BIPA umum, yang tujuannya adalah untuk mengajarkan bahasa Indonesia untuk tujuan berkomunikasi. Ada juga BIPA akademik atau yang bertujuan untuk bahasa Indonesia akademik. Ada juga BIPA yang tujuannya itu untuk rekreasi, jadi ditujukan untuk mereka yang akan berwisata di Indonesia. Ada pula BIPA tujuan khusus, yaitu untuk membelajarkan bahasa Indonesia dengan tujuan tertentu, misalkan untuk pekerjaan khusus lainnya. Jadi ada beberapa jenis tersebut yang harus dipahami oleh pembelajar BIPA atau pengajar BIPA. Berdasarkan tingkat kemampuan pembelajar, pembelajaran BIPA juga terbagi menjadi beberapa kategori. Ada BIPA dasar, BIPA menengah, dan BIPA lanjut. Pembagian ini juga disesuaikan dengan tempat pembelajar BIPA masing-masing. Jadi ada di sebuah lembaga yang BIPA-nya mungkin hanya sampai BIPA A1, A2, dan A3, ada pula yang sampai C1, C2, dan lain-lain. Jadi disesuaikan dengan tingkatan yang diinginkan oleh pembelajar. Akan tetapi dalam pembagian kategori sebenarnya mengacu pada CEFR, Common European Framework Reference for Language. Jenjang ini dicirikan dalam 6 tingkatan. Yang pertama adalah pemula, atau basic, kemudian ya atau yang dengan istilah pra pemula begitu, dan yang kedua adalah pemula atau A2. Level ini adalah level paling dasar. Jadi pada saat mulai belajar bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah madya. Madya terdiri atas pramadya atau B1, kemudian madya atau B2. Jenjang ini disebut juga dengan jenjang menengah. Sedangkan pada level berikutnya yaitu ada C1 ya atau pralanjut dan C2 lanjut. Jadi pembelajar telah menguasai bahasa Indonesia dengan baik itu adalah di C. Dalam jenjang ini sebenarnya kompetensi bahasa juga harus dicermati dalam keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, menulis. Keterampilan berbahasa ini tidak bisa dilepaskan dari tahapan tersebut. Jadi semuanya harus ada, kompetensi ini harus ada di A1, A2 sampai dengan C1, C2. Jadi masing-masing level juga memiliki indikator kompetensi. Ya, indikator kompetensi ini juga ada pada jenjang CERF gitu ya. Jadi beberapa hal ini juga harus dipelajari oleh para pengajar BIPA. Anda bisa melihat pada bukunya Ari Kusmiatun, di sana jelaskan tentang deskripsi jenjang kompetensi bahasa menurut CEFR. Demikian pengenalan BIPA pada kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.